Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salatan daimaini mutalazimaini ala habibina wa qudwatina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, alladzi addal amanah wa ballagar risalah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Rabbana asrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma ij'al hadha jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Usikum bi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi suratin ukhra, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi syarif, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Amma ba'du. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang Allah muliakan, alhamdulillah tidak ada kata yang pantas kita lafazkan dari lisan kita melainkan kalimat puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang telah menundukkan hati kita, Rabb yang telah melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang telah memancarkan cahaya iman di hati kita, Rabb yang telah memberikan segala-galanya apa yang kita inginkan di dunia ini, Rabb yang luar biasa yang telah memberikan kepada kita segala kenikmatan-kenikmatan yang tak bisa kita hitung satu persatu. Wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Kalau engkau menghitung nikmat Allah tidak sanggup kita hitung. Maka dengan demikian nikmat yang begitu banyak yang Allah anugerahkan, satu yang Allah minta, bagaimana nikmat demi nikmat yang Allah berikan kita gunakan untuk kita dekat dengan Allah. Nikmat demi nikmat yang Allah anugerahkan kita gunakan untuk kita lebih takarub lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat demi nikmat yang Allah berikan, bagaimana kita bisa menggunakannya untuk kita lebih takut lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan menambah nikmatnya. Tetapi sebaliknya ketika kalian kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang Allah berikan kita gunakan untuk bermaksiat, nikmat yang Allah berikan kita gunakan untuk mendurhakai Allah, nikmat yang Allah berikan kita gunakan untuk hal-hal yang dimurkai oleh Allah, maka ketahuilah sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang Allah muliakan, bermohon dan berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan hamba-hambanya yang pandai bersyukur kepadanya. Salawat beserta salam buat junjungan kita, teladan kita, idola kita, panutan kita, uswah hasanah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mencontohkan kepada kita segala kehidupan, lini kehidupan kepada kita, bagaimana kita bisa menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai
sebagai teladan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kita bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang pemimpin, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang pedagang, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang ayah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang teman, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang karyawan. Semua lini kehidupan di dunia ini telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita mengikuti dan menteladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apapun bentuk profesi kita di dunia ini. Mudah-mudahan kita bisa dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lebih dekat lagi menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan dalam kehidupan kita. Dan ketika kita menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan, ketika kita menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh dalam kehidupan kita, insyaallah Allah akan bangkitkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang Allah muliakan, di sini khatib tidak lupa menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala dan juga pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, umat yang beliau senantiasa cintai, umat yang senantiasa beliau rindui, dan umat yang senantiasa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perhatikan dan kadukan kepada Allah bagaimana kondisi umatnya. Kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Pesan Allah dan pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua adalah bagaimana kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan takwa inilah yang akan membedakan kita di hadapan Allah. Iman dan takwa inilah yang akan membedakan tingkatan surga kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa inilah bekal yang Allah ingatkan kepada kita di dalam kita meraungi kehidupan kita di dunia yang fana ini. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian kata Allah, sebab sebaik-baik bekal kalian menghadap Allah adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti imtisalu awamirillah wajtinabu nawahillah, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang Allah muliakan, dalam kehidupan ini perlu perjuangan dan pengorbanan. Hari ini kita melihat bagaimana situasi dan kondisi saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Hari ini sampai detik ini Israel terus menyerang Palestina. Yang menjadi korban adalah rakyat sipil. Yang menjadi korban adalah warga-warga yang biasa yang tidak memiliki senjata. Ini merupakan sebuah kezaliman, sebuah kebiadaban, sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi perhatian bagi kita semua. Bagaimana kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina hari ini. Mereka adalah saudara seiman kita. Masjid yang menjadi kiblat pertama umat Islam, masjid yang menjadi kota suci yang ketiga, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan dalam sebuah hadisnya, la tasuddur rihal illa ila salasatin masajid. Jangan kalian melakukan perbuatan, jangan kalian melakukan perjalanan bersusah payah untuk ke sana kecuali ketiga tempat saja, kecuali ketiga masjid saja. Masjidil Haram yang ada di Mekah, Masjid Nabawi yang ada di Madinah, dan Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Hari ini Masjidil Aqsa dinodai oleh Zionis Israel. Sekarang Masjidil Aqsa dinodai oleh orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, al-maghdubi alaihim. Mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin yang Allah muliakan, dari mimbar yang mulia ini khatib mengajak kepada kita semua, harus ada kepedulian kita, harus ada gerakan yang kita lakukan untuk membela saudara-saudara kita yang ada di Palestina hari ini. Mereka luar biasa ujian-ujian yang Allah berikan kepada mereka. Apakah kita diam saja, hanya mendengarkan berita-berita di media massa saja, tidak ambil pusing, tidak ambil peduli terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina hari ini? Subhanallah, ini merupakan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Apa yang mesti kita lakukan? Apa yang mesti kita perbuat untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina hari ini? Yang pertama yang mesti kita lakukan kaum muslimin yang Allah muliakan, selalu kita berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita tidak bisa berangkat ke sana berjuang bersama-sama mereka, tidak mungkin, mustahil. Tetapi ada kekuatan yang luar biasa yang ada dalam setiap diri kaum muslimin. Apa itu? Doa. Doa silahul mukmin. Doa merupakan kekuatan senjata kaum muslimin. Maka berdoa
berdoa kita kepada Allah, selalu berdoa kita kepada Allah. Setiap selesai kita melaksanakan sholat fardu, berdoa kepada Allah, minta pertolongan Allah supaya dihancurkan Ziyadah Israel laknatullahi alaihim. Dibantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina, pejuang-pejuang yang ada di sana diberikan kekokohan, keimanan, kesabaran dan diri mereka. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Doa merupakan kekuatan yang luar biasa. Memang kita tidak memiliki senjata secanggih Israel dan Amerika, tetapi kita memiliki senjata yang lebih dahsyat daripada senjata yang dimiliki oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Doa. Di antara sekian juta umat manusia yang ada di dunia ini, dari sekian juta kaum muslimin yang ada di dunia ini, ada satu di antara mereka, ada berapa di antara mereka yang doanya diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah seminimal-minimalnya bentuk kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina hari ini. Jangan kita bertikai lagi, jangan kita berbeda pendapat lagi. Oh, Hamas itu gerakan yang dilarang dan sebagainya. Sekarang yang menjadi pertanyaan kita, apa yang telah kita berbuat untuk saudara-saudara kita? Man lam yahtamu bi amril muslimin falaysa minni. Siapa yang tak peduli dengan urusan kaum muslimin, maka bukan termasuk golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang Allah muliakan, yang kedua yang mesti kita lakukan adalah sebarkan berita-berita terupdate, sebarkan berita informasi yang terpercaya. Seperti ini kondisi terkini kaum muslimin yang ada di Palestina hari ini. Bentuk kepedulian kita, kalau kita melihat di media-media masa, luar biasa sedih, menangis hati kita, menangis air mata kita melihat saudara-saudara kita yang luar biasa ujian yang Allah berikan kepada mereka. Sebarkan supaya apa? Supaya dunia melihat betapa kejamnya Israel itu, betapa kejamnya, betapa dahsyatnya, betapa jahatnya mereka terhadap manusia. Ini yang harus kita lakukan. Jangan gara-gara nanti follower kita banyak, kita malu dan kita malas untuk menyebarkan berita-berita, takut dan sebagainya. Dan inilah bentuk perjuangan dan pengorbanan dan perhatian kita kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Yang ketiga, kaum muslimin yang Allah muliakan, ajarkan kepada anak-anak kita betapa pembelaan terhadap Palestina, pembelaan terhadap Al-Aqsa merupakan bagian daripada akidah kaum muslimin. Keyakinan kita, Masjid Al-Aqsa adalah masjid suci yang ketiga. Masjid Al-Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam. Mencintai Masjid Al-Aqsa, membela Masjid Al-Aqsa bagian daripada akidah kita umat Islam. Mencintai Masjid Al-Aqsa, membela Masjid Al-Aqsa merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Isra Mi'raj itu dimulai dari Masjid Al-Aqsa. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhanallah, Masjid Al-Aqsa memiliki sejarah yang luar biasa. Banyak di antara para nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dari Syam dan Palestina. Ini merupakan akidah kita, kewajiban kita membela Masjid Al-Aqsa. Yang keempat, kaum muslimin yang Allah muliakan, apa yang mesti kita lakukan terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina hari ini? Mari kita berdonasi, menyumbang, memberikan kontribusi. Jangan lihat kecilnya, jangan lihat sepelenya, jangan lihat masalah berapa harga, berapa harta yang kita keluarkan untuk saudara-saudara kita, tetapi kita ada semangat untuk membela, semangat untuk memperjuangkan, semangat untuk kita ikut kontribusi di dalam membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina hari ini. Memang kalau kita menginformasi pintu Rafah itu sudah banyak bantuan-bantuan yang sampai di sana, tapi tidak bisa masuk ke jalur Rafah. Tapi mudah-mudahan Allah memberikan sesuatu yang luar biasa dan pintu Rafah itu dibuka dan semua bantuan-bantuan bisa masuk ke Palestina hari ini. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang Allah muliakan, kita ingat kisah di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh raja ketika itu, ada semut. Kita semua tahu bagaimana tubuh semut itu kecil, sedangkan api yang besar yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam luar biasa. Kalau kita saja membawa air untuk memadamkan api yang begitu besar, tidak mungkin. Ini semut membawa air. Bayangkan berapalah air yang bisa dibawa oleh semut untuk memadamkan
api yang besar yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu Semut ditanya, apa yang bisa engkau lakukan wahai Semut? Tidak ada mustahil dan sia-sia apa yang kau kerjakan. Tetapi apa jawaban Semut? Bukan masalah kecilnya kontribusi yang aku berikan, tetapi aku ingin berpihak di mana? Aku bersama siapa? Mau kecil mau besar, tetapi aku berpihak kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kaum muslimin yang Allah muliakan, nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita berada di sisi siapa? Kita di mana posisi kita? Bersama kaum muslimin yang memperjuangkan membela Al-Aqsa, atau bersama orang-orang yang melakukan perbuatan nista, perbuatan Zionis, perbuatan angkara murka, perbuatan yang menzalimi kaum muslimin yang ada di Palestina hari ini? Kaum muslimin yang Allah muliakan, berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memenangkan para pejuang-pejuang Palestina hari ini, dan Allah hancurkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala sehancur-hancurnya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.